Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa mawala ma ba'dah. La hawla wa la quwata illa billah ma ba'dalah. Hadratul kiram, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai rutinitas pada malam Rabu ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pembacaan suratul Fatihah. Mari kita doakan keluarga kita yang sudah meninggal, yang sudah dipanggil oleh Allah, semoga dimaafkan dosa-dosanya dan diterima semua amal kebaikannya. Lalu kita doakan keluarga kita yang ada di rumah, anak-anak kita semuanya semoga mendapatkan ma'unah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan keluarga kita, teman kita yang sedang mengalami sakit dan musibah, semoga diangkat derajatnya dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila hadhihi niyah wa ila kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan momentum yang sebentar lagi akan memasuki bulan Dzulhijjah, rutinitas atau kebiasaan yang sudah terjadi dan terulang di tahun-tahun sebelumnya, kita akan masuk di hari raya Idul Adha. Dan sekilas malam ini kami ingin mengulas sedikit tentang fikih kurban. Kami tidak bosan-bosan untuk mengulangi materi ini. Mengapa? Karena kurban walaupun itu sesuatu yang disunahkan, sama halnya dengan sholat sunnah ba'diyah, walaupun itu sunnah, Bapak Ibu tidak boleh menghadap ke timur, tetap ke barat. Takbiratul ihramnya juga sama, sujudnya juga sama. Karena ada yang namanya ibadah mahdoh yang murni sesuai dengan SOP syariat, ada yang namanya ibadah ghairu mahdoh yang sifatnya lebih universal dan bebas. Yang ghairu mahdoh contohnya sedekah jariyah dan lain sebagainya, bebas, tidak ada batasan waktu, tidak ada batasan nominal, mau diberikan kepada siapa saja itu bebas. Tapi kurban itu adalah ibadah yang memiliki standar operasional prosedur, memiliki keabsahan. Jadi walaupun kurban itu sunnah, tetap harus memenuhi kriteria dan syarat ketentuan agar baik itu panitianya, baik itu yang berkorban dan yang menerima alokasinya, itu semua bisa sesuai dengan standar syariat. Oleh karena itu, malam ini kita mengulas sedikit tentang fikih kurban. Ini nanti juga diperuntukkan untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang kebetulan menjadi panitia kurban di masjid ini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-aslu fi qawlihi fasholli li rabbika wanhar. Secara dalil jelas dalam surat Al-Kautsar, kurban itu diperuntukkan untuk Nabi Muhammad. Muhammad, fasholli, sholatlah kamu, wanhar, dan berkurbanlah. Jadi konteksnya kurban ini diperintahkan Allah kepada Nabi Muhammad. Kalau Allah memerintahkan Nabi Muhammad secara tidak langsung, perintah itu juga jatuh kepada umatnya. Karena Nabi Muhammad diperintahkan untuk menyampaikan. Artinya sebagai message, sebagai sebuah pesan bahwa kewajiban yang diterima oleh Nabi Muhammad juga dibebankan kepada umatnya dengan situasi dan kondisi yang berbeda. Nabi Muhammad diwajibkan tahajud, kita tidak. Hukumnya sunnah saja. Nabi Muhammad diwajibkan berkurban, kita tidak, kita sunnah saja. Nabi Muhammad wajib sholat, kita juga wajib. Nabi Muhammad wajib zakat, kita juga wajib. Wajib puasa, kita juga wajib. Nah, kadar ketentuannya yang berbeda, karena Nabi Muhammad adalah prioritas tertinggi. Sebagai pemerintah, sebagai orang yang diberi pesan, juga sebagai orang yang melakukan, sebagai suri tauladan, sumber rujukan, juga sebagai penerima perintah. Itu fungsi dari kenabian beliau.
Wa hukmuhu sunnatun muakkadatun fi haqqina. Oleh karena itu dari ayat ini ulama mengatakan kurban itu sunnah muakkad. Jadi kalau sunnah muakkad itu lebih tipis perbedaannya dengan fardu. Jadi sepersekian mili lah ya. Jadi kalau fardu itu wajib setiap individu. Kalau sunnah muakkad sangat dianjurkan. Sangat dianjurkan sekali. Bahkan hampir mendekati kewajiban. Mengapa tidak diwajibkan? Karena kadar kemampuan itu yang menjadikan ulama tidak berani mewajibkan kurban, kecuali itu nanti nadar, beda cerita. Wa amma fi haqqin nabi fahuwa wajibatun. Nah, kurban ini dengan posisi Rasulullah Nabi Muhammad itu hukumnya wajib. Jadi Nabi itu setiap tahun potong hewan terus. Jadi bapak-bapak yang yang mau poligami dengan dalih sunat Nabi, Nabi juga setiap tahun kurban, bapak-bapak juga harus setiap kurban tahun. Sanggup boten? Jangan diambil enaknya saja, sunnah Nabi beristri lebih dari satu. Wayai kurban emo, wayai tahajud emo, golek penaito. Jadi jangan dipotong sepihak, sunnah Nabi itu banyak. Bukan hanya beristri lebih dari satu. Setiap tahun Nabi kurban. Karena perintahnya itu wajib. Tapi wajib bagi Nabi, sunnah muakkad bagi umatnya. Dan kesunahan tersebut alal kifayah. Kifayah itu standar kecukupan. Maksudnya begini. Wa maknaha sukutut tolab bi fi'lil ghair la husulis thawab sunnatun la husulis sawab. Jadi kifayah ini konsepnya demikian. Dalam satu keluarga sudah ada satu yang berkurban, entah itu kambing, entah itu sapi, yang lain itu sudah gugur kesunahannya. Umpamu arep nambahi, bapak kurban, ibu kurban, anak melok kurban dalam urunan jos luar biasa. Jadi maksudnya kifayah itu dalam satu keluarga yang ditanggung cuman ditunjukkan untuk satu perwakilan. Nah, oleh karena itu ada urunan, ada arisan kan ngoten, untuk menopang yang tidak mampu. Jadi umpama anaknya mau kurban, ayahnya mau kurban, ibunya mau kurban, wah, itu luar biasa. Yang lain itu tidak dipotong pahalanya itu sama. Tapi kalau umpama cuman satu orang sebagai perwakilan dari keluarganya yang berkurban, maka dia sudah kifayah. Artinya dia sudah menalangi keluarga yang dia tanggung untuk berkurban. Walaupun satu ekor kambing tetap ala qadril kifayah. Karena standarnya itu kecukupan. Bagi siapa? Nah ini dia yang penting bapak-bapak ibu-ibu. Bagi siapa kurban itu dihukumi sunnah muakkad? Lihurrin qadirin mayakdiru alaiha fadilatun an hajatihi wa hajati mamunihi yaumal aid wa ayyamit tasyrik. Jadi standar sunnah muakkad niku diwajibkan bagi orang yang satu, qadirin, orang yang mampu. Orang yang mampu di sini bukan membaca penghasilan 1 bulan, 1 tahun, setelah dipotong ini dan itu, bukan. Standarnya itu bukan kehidupan 1 bulan. Dikategorikan sebagai orang yang mampu, standarnya itu 4 hari. Jadi gini, hari raya 1 hari, tasyrik 3 hari, berarti 4 hari. Selama 4 hari ini, kalau bapak ibu sudah cukup untuk makan, cukup untuk bayar listrik, SPP, tanggungan, cicilan, semua sudah lunas, lalu ada sisa uang yang bisa dibelikan hewan kurban yang paling minimal dan standar, itu baru disunnahkan. Jadi ini hari raya kurang berapa hari? Sekarang tanggal, kalau nggak salah Dzulqa'dah terakhir kan ya. Insya Allah Kamis besok sudah masuk 1 Dzulhijjah kan ya. Nanti tanggal 10 Dzulhijjah, entah tanggal berapa Masehinya, itu bapak ibu kalkulasikan saja. Kira-kira 4 hari di bulan Dzulhijjah itu saya cukup nggak satu keluarga makan? Saya, anak saya, istri saya, anak saya ada berapa? Bukan cuma makan, bayar wifi misalkan, bayar tanggungan apa, semuanya sudah beres.
Ternyata dikalkulasi ada saldo yang cukup untuk membeli hewan minimal kurban. Untung-untung kalau sapi misalkan. Alhamdulillah kalau sapi. Maka itu sudah dikategorikan qadirun, orang yang mampu. Jadi bukan orang yang berpenghasilan 20 juta satu bulan, 5 juta satu bulan, bukan. Standarnya sanes niku. Standarnya adalah 1 hari raya dan 3 hari tasyrik itu. Kalau di 4 hari itu dia sudah cukup untuk ini itu, cukup untuk keluarganya, lalu ada sisa untuk dia belikan minimal hewan kurban, kambing lah ya paling murah, pinten 2.500.000 mungkin nggih. Ada tabungan 2.500.000 yang tidak dibutuhkan untuk apa-apa misalnya. Itu sudah ditaraf hampir mendekati wajib. Hampir mendekati wajib. Jadi Bapak Ibu kalau sudah punya tabungan dan di 4 hari tersebut sudah terpenuhi kebutuhan pokoknya pada hari itu, dia dan keluarganya, maka secara hukum Bapak Ibu sudah hampir wajib ini, hampir wajib berkurban. Mengapa demikian sangat ditekankan? Karena kurban itu memiliki SOP dan lebih tinggi derajatnya dari sedekah jariyah biasa. Bukan nilai yang diperuntukkan, tapi kemauan, niat yang dilakukan saat menabung, saat nyelengi dan lain sebagainya, lalu persaksian akan darah yang dialirkan. Itu luar biasa sekali. Luar biasa. Lah wong Nabi saja kelasnya sudah diwajibkan. Nabi Muhammad ini sudah diwajibkan, umatnya agar tidak diberatkan. Ya, bukan sunnah biasa, tapi sunnah yang sifatnya sangat kuat dan dianjurkan gitu. Ya itu tadi makanya hampir wajib. Hampir wajib. Jadi kalau sudah punya niatan, karena mungkin ini sudah dikalkulasi, kayaknya tabungan saya nggak cukup untuk beli hewan kurban, ya mungkin bisa dialokasikan untuk tahun depan buat celengan kecil, sehari 1.000, 2.000, sehari 1.000, 2.000, nanti dialokasikan minimal untuk kurban. Kalau sudah ada niatan dan sedikit aksi, insya Allah dimudahkan. Tinggal niat, namun boten. Rasanya ini kata kok tiang megawe sedinten niku angsal 500 saya dan lain sebagainya. Dihitung-hitung kebutuhan pokoknya sudah terpenuhi. Tinggal keinginan mau dolan, mau iki, beli ini dan lain sebagainya. Nyisihno 1.000 kayak somben setahun kurban, mbok kuwi arep kurban dhewe, melo arisan utawa patungan terserah kan ngoten. Tinggal niatnya nih lho. Ini Nabi Muhammad loh yang dikatakan dalam kisah itu orang yang miskin, kelapar. Enggak. Nabiullah Muhammad SAW itu kaya, saudagar luar biasa. Tapi beliau memilih untuk tidak seperti itu. Pilihan itu kan. Ini awake dhewe kan pancen miskin gitu. Nah buktinya arep kurban iki kangelan ya. Arep sedekah saya pikir-pikir. Nabi Muhammad boten. Maharnya saja kalau dikalkulasi kurs sekarang, kalau Bapak Ibu baca sirah Nabi ketika melamar Siti Khadijah, itu maharnya bukan seperangkat alat sholat seperti di sinetron, bukan. Seperangkat alat perang yang harganya sampai miliaran itu. Sekaya itu baginda Nabi Muhammad. Memang bukan hanya memberikan hukum penjelasan, tapi mencontohkan. Itu teladan dari baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau mungkin tidak niat, untuk masalah hukum kurban itu wonten kalih. Wonten sing sifatnya sunnah, wonten sing wajib niku wau. Sing wajib niku mbok pilih jenengan nadar. Nah, niku dados kurban wajib. Apakah beda Pak kurban wajib dan sunnah dagingnya? Sama. Cara kakean wedhus nggih kolesterol. Cara sapi nggih enak. Tapi nanti konsekuensinya bagi yang korban. Kalau kurban wajib, yang berkurban itu tidak boleh makan daging, yang ngambil dagingnya nggak boleh. Tapi kalau kurbannya sunnah, boleh. Sebagian lah, nggih. Boten kok aku kurban wedhus, tatip nang panitia Masjid Nur Hikmah,
Aku bagian iki semene ora usah kurban, tuwa dhewe, beliau dhewe, golengen dhewe, dumen dhewe. Iki kurban titipno panitia nyarakne kancane, kurban wedhus cilik kuru pisan. wonten paling tiang kita mriku paling. Ora kurban wae dum-duman daging ruyuk. Jadi itu nilai dari kurban yang kita tanamkan itu kelak akan menjadi persaksian. Makanya wa yusannu ayyushhada dab'uha man wakala bih. Nek jenengan mewakilkan penyembelihan kurban umpamitan mrikitan masjid hadir jenengan saksekno wedhus utawa sapi sing dados kurban jenengan tingali. Cara guyonan kula nggih cek karo sapine mengke delok wong iki lho sing ngorbanke aku sok tak gawa nang swarga. Nah ngoten lho. Lah jenengan mboten hadir umpame niki guyon, sapine bingung, endi kurbanku? Sing ngorbanke aku endi? Misalkan itu cuma contoh. Tapi secara hukum memang disunahkan. Umpami hadir disembelih diwakilkan. Nggih hadir. Nek saged nggih bleh piyambak. Kayak sikile sik sing ditugel. Lah itu terkait masalah hukum nggih. Wa waqtuha min irtifa'i syamsin nahri ila akhiri ayyamit tasyrik. Nah, kesunahan kurban itu dimulai dari malam hari raya hingga hari tasyrik, berarti 4 hari niku, selama 4 hari. Sebelum itu sanes kurban, sedekah. Duwe sapi ngingun-ingun wis diniati sampeyan arep tak gawe kurban, bakne sapine kena penyakit dibeleh dhisik timbang dadi batang. Aku wis kurban, ya secara lesan wis kurban, secara niat pun kurban, tapi secara hukum boten sah kasean. Tapi insya Allah ketrami kok dening Gusti Allah. Insya Allah malaikat boten bladru oleh nyatet niku. Sami benten kali kula kalih jenengan. Nyatete keliru-keliru wae. Malaikat wis nyatet niat arep kurban, bakne kena musibah, nah ngoten. Tapi nek dibeleh sak mantune biaya kurban nggih boten dinamakan kurban, nggih sembelihan-sembelihan biasa ngoten. Wa tasaddaq bijildiha wal afdal at-tasaddaq bijildiha. Ini masalah lulang. Kula panitia bingung lulangi pripun. Dipeceli kali panitia. Niki urusane panitia nih. Lulangi dipeceli ditu masyarakat boten nampi. Alah lulangi semene kulit gawe apa iki? Digua ae. Kok ditu masyarakat boten purun. Lajeng pripun sing sekeco? Nggih taren. Ampun kok panitia mengambil jalan sepihak, inisiatif sendiri, belum taren datang tiang sing kurban, ujug-ujug kulitnya didol. Iku marahin apa? Setunggal kurbane boten sah. Boten sah nih. Karena haram hukumnya menjual bagian dari kurban apapun itu. Kecuali jenengan taren riyen. Misalkan panitia, Pak niki mengke lulangi umpami didum masyarakat angsal kedik-kedik terus ewo boten purun pripun niki. Jenengan sing kurban lulangi pripun. Nggih pun diparingaken panitia sekecone pripun. Lah niku kan pun dipasrahaken datang panitia sing memang secara hak mereka punya hak untuk menerima daging tersebut ngoten. Kali panitia diolah timbangane nganu lulang kangelan didolahe. Lah kan pun gadahi panitia ngoten. Nek jenengan aku panitia langsung nyade, ya berarti itu inisiatif sendiri tanpa akad sebelumnya. Itu yang menjadikan kurbannya boten sah ngoten. Niki boten terkait masalah nopo, cuman masalah taren niku supados akate jelas. Mesakne sing kurban wis kadung patungan, urunan, nabung, lah kok karena panitiane bladru, panitiane kurang teliti, akhire wong sing niatan ngene-ngene marai rasah secara fikih, secara pahala wallahu a'lam. Insyaallah diterangi. Tapi kan kita berbicara nopo sing ketinggalan ngoten. Masalah pahala dan lain semacamnya niku pun urusane Gusti Allah ngoten. Lajeng dan mriki wonten beberapa keputusan datang Bahsul Masail yen niku wau terkait menjual kulit hewan kurban. Menjual bagian dari hewan kurban biasa menjadikan kurbane boten sah.
Artinya cara boten sah niku boten angsal pahala sing dijanjikan dalam ibadah kurban. Serkoso ngoyo-ngoyo nabung bakne panitiane bladru utawa sing nganu bladru akhirnya boten sah kan ngoten. Jika terlanjur dijual maka panitia wajib bertanggung jawab mengembalikan. Lah timbangane jenengan pun boten dibayari panitiane. Ketanggung-jawaban sah napa mboten kan ngoten. Lah mending kan eco taren ten sing kurban sapi wong pitu niki kudu sepakat karena sing kurban wong pitu. Ampun tiyang setunggal sing ditangleti. Pak Sobirin wonten mboten? Nah, mangke janjan ten Pak Sobirin nggih. Terus taren ten tiyang pitu niku, Pak Bu, iki sapi ini pripun lulangi mengke ngeten-ngeten. Syukur-syukur nggih pun kula sukaaken ten panitia pun misalkan. Nggih pun. Nah, berarti gadahe panitia sanes gadahe sing kurban ngoten. Karena sudah ada transaksi niku supados jelas. Lah umpamane sing gadah wonten setunggal sing mboten trami dikomunikasikan sing sae mungkin. Lajeng pelaksanaan kurban di luar daerah niku sami kali pelaksanaan kurban ten mriki. Artinya umpami memindah pelaksanaan kurban ke luar daerah pripun hukume? Kegiatan tersebut termasuk positif bagi peserta, namun pelaksanaan kurban tidak sah bagai kurban secara syar'i dan hanya menjadi sedekah biasa. Artinya pelaksanaan kurban di luar daerah itu umpami tiang mriki kok kurbani ten mriku ngoten. Tapi sakniki pun dipermudah wonten beberapa badan-badan entah itu institusi negara, lembaga masyarakat dan lain sebagainya yang memang menyalurkan kurban, kita itu cukup urunan di sana itu sama, cuman menggunakan media online kan ngoten. Lah umpami ten mriki langsung kepangge jelas kewane angsale pinten dan lain sebagainya. Umpami datang lembaga-lembaga yang sudah kredibel niku mungkin cuma dapat sertifikat, kita nggak dapat kiriman daging, ketebin mungkin. Atau suka beberapa lembaga Islam yang ada kan ngoten. Iuran kurban niku gesah samawon. Sing penting wedhus setunggal, tiang setunggal sapi, tiang pitu. Nek tiang sak kelas 30 urunan damel kurban, nggih secara bahasa tetap secara hukum niku buatan kurban. Niku pembelajaran. Iki kurbane cah sak kelas, pinten sak kelas niku? Tiang setunggal. Nggih muso enek sak kelas tiang setunggal, nggih tiang 3 dosa. Nggih niku secara pahala wallahu a'lam mungkin dihitung kurban kula boten paham, tapi secara hukum misalkan lari sekolah kelas 6 timbang perpisahan buang duit gawe acara sing ra jelas misalkan atau acara sing gua duit mending urunan gawe tuku kurban sak kelas. Arek 26, arek 30, pirawan semene gawe sak kelas. Trai bocah angsale tumbas namung mendo wedhus setunggal ngoten. Ki lumayan. Secara kurban sah napa mboten? Nggih mboten. Nggih sak kelas kok. Kecuali diwakili ketua kelas mawon. Iki kurbane Pak Andi misalkan. Karena ketua kelasnya jenenge Andi misalkan. Iki kurbane Andi. Andi engko ngatrol kancane ngoten lho. Benten niku sah nek niku ngoten lho. Cuman kan rencangnya sing lintu Mary. Mosok jenenge Andi tok sing disebut, aku gak. Nah niku masalah ten ngoten. Nggih, menurut kula, menurut keputusan niku secara hukum tetap tidak sah, cuman bisa dianggap kegiatan positif untuk menjadikan anak-anak terbiasa berkurban walaupun secara hukum itu sudah dianggap sebagai sedekah ngoten Bapak Ibu. Jadi terkait masalah kurban, ruang sulim malih kesunahan kurban niku mulai tanggal 10 Dzulhijjah sampai hari tasyrik 3 hari. Jadi ukuran kemampuan itu bukan ukuran makan 1 bulan, 1 tahun, bukan, tapi 4 hari niku lho. Jenengan cekap sekawan dinten niku damel hal-hal yang memang dibutuhkan, ada saldo, wah jenengan hampir wajib nih. Hampir wajib, kurang kedik nih. Itu yang dinamakan qadirun tiyang sing mampu. Nah,
Niku standare tiyang sing berkurban. Mula umpami tahun sakniki panjenengan kita sedaya tasik dereng diparingi kemampuan untuk melakukan kurban, monggo diniati tahun ngajeng dengan niat yang benar, nyelengi sing tenanan, insya Allah ditulungi kali Gusti Allah saged kurban. Minimal wedhus lah, minimal wedhus. Mulai yakin nih, minimal wedhus. Karena kula pun buktiaken pernah kurban kali pernah ngakikoi. Terus niku pun kula celengi sedina 1000, kadang 500. Kadang numpas nih toline susuk kula nggih lebetaken celengan. Dilalah nggih setahun punjul niku terkumpul memang untuk celengan kurban. Niku nek niat tenanan. Tapi nek tiyange mboten gadah niat sedina 500.000 sesasi 30 juta ya tetep ora iso kurban. Kok nek wis loro arepe mati lagi kelingan, aku arep kurban bendang waras. Lha lumayan sik kelingan. Lumayan saya kelingan ngoten. Tiyane wis kepepet ngoten niku. Gak kelingan duwe sing akeh. Kepengin waras pokoke. Biyen warase nandi ya. Hidayahe sik kecantol urung kesetrum nang wong itu. Lah niku mungkin dengan niatan semacam itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita diberi pertolongan oleh Allah untuk bisa seperti sunnah Nabi yang sering kita gaungkan. Sunnah Nabi. Iki lho kurban itu. Sing ngarepe teko itu ben taun Nabi Muhammad nyembelih ben taun niku. Nah, awake dhewe minimal ya nggih secara hukum ya niki secara hukum yang paling disunahkan itu mengalirkan darah. Bahkan wonten kaul salah setunggal tapi kaul dhaif niki. Jadi hewan yang kita sembelih itu ini standar fikih. Cuman kita boleh menyembelih napa niku ayam. Aku tak niat kurban iki sik lah gawe bancikan sapa ngerti sesuk karo Gusti Allah diijoli wedhus. Nah kan lumayan. Idul Adha jenengan mboten gadah tabungan untuk membeli kambing apalagi membeli sapi, jenengan tukone pitik telu dibeleh gawe mayoran diniati gawe bancikan. Tak gawe bancikan cek iso sumben tuku wedhus. Tak tambahi pitik 5 sapa ngerti iso tuku sapi. Ah niku mboten napa-napa ngoten niku, mboten napa-napa. Insya Allah innamal a'malu bin niat. Diniati ngoten diewangi kalau Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu ingkang kula hormati, mekaten terkait fikih kurban sekilas ingkang saged kula aturaken terkait masalah kurban, mugi-mugi kita sedaya saged mengorbankan hewaniyah ingkang wonten dhateng awak dhewe, awak kula kalih panjenengan sedaya. Amin Allahumma amin. Mekaten Bapak Ibu ingkang kula hormati, saking kula pilih wonten kekirangan, kekhilafan, wallahu muwaffiq kula tingapunten ingkang kathah. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.